Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Alhamdulillah, jemaah rahimakumullah yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita kepada pertemuan kedua kita tentang masalah ilmu faraid ataupun fikih mawaris yang pada pertemuan pertama sudah kita prolohin, kemudian kita masuk kepada pertemuan kedua ini, insya Allah sudah memasuki tentang sebenarnya tergantung daripada kondisi karena kita baru saja bangsa Indonesia mengalami suatu peristiwa yang maha besar terutama dengan tenggelamnya kapal kapal Nanggala 402. Nah, itu semuanya itu mengandung daripada tentang masalah waris. Sekarang pun juga sudah mulai banyak komunitas-komunitas waris untuk mempelajari, karena hukum daripada mempelajari fikih mawaris ini hukumnya memang fardu kifayah, akan tetapi untuk melaksanakannya adalah fardu ain. Jadi belajar fikih mawaris itu merupakan fardu kifayah seperti belajar fikih sholat, akan tetapi menerapkan ataupun memakai hukum dalam mawarisnya itu fardu ain. Nah, jadi suatu kewajiban. Yang ini adalah saya sampaikan tambahan materi yang saya juga sering mengikuti daripada kita tuh antar ustaz tuh melengkapi saja ya. Biasanya saya melengkapi. Kalaupun ada nanti terjadi perbedaan itu sedikit-sedikit saja masalah furu'iyahnya. Nah, ini penyimpangan yang terjadi oleh Dr. Ahmad Syarwat nih, beliau sebenarnya sama saja, tapi kan ditunjukkan bahwa ada 9 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 yang di masyarakat kita terjadi pemahaman yang salah atau dikatakan oleh beliau adalah penyimpangan. Penyimpangan itu begini, mereka biasa masyarakat awam itu membagi waris itu dengan anak laki-laki sama anak perempuan. Ini suatu penyimpangan. Ini nggak ditolerin sebenarnya dalam Islam. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah tetap berbaginya 2/1. Kemudian nanti setelah tahu masing-masing bagiannya, baru mereka bisa bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, mereka pun boleh saling berhibah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa bagi waris itu sejak masih hidup. Nah, ini salah juga. Ini orang tua kita kadang masih hidup langsung dibagi warisannya sama rata. Ini bukan bagi waris namanya, tapi berhibah. Nah, yang ketiganya adalah hibah bercampur waris. Nah, makanya terjadi kerancuan. Kalau hibah itu anak laki-laki sama banyak dengan anak perempuan, sedangkan waris 2/1. Selanjutnya yang kerancuan atau penyimpangan yang keempat adalah harta suami dan istri. Nah, ini saya sampaikan karena di Indonesia memakai hukum gonogini ataupun KHI, kompilasi hukum yang ada di Indonesia. Itu padahal dalam Islam kebanyakan wanita itu kalau penyimpan di masyarakat menganggap bahwa harta itu hartanya suami itu adalah hartanya istri, padahal salah. Harta suami, harta istri, sedangkan istri itu punya hak untuk mendapatkan nafkah daripada suami itu. Jadi tidak terjadinya gonogini seperti itu. Akan tetapi ini berlaku di Indonesia. Kemudian saya sendiri sering menyelesaikannya tergantung bertanya memakai hukum Islam murni atau memakai KHI. Biasanya seperti itu. Kemudian warisan dikuasai oleh istri atau suami. Nah, ini. Jadi begitu suaminya meninggal, langsung istri menguasai seluruhnya tanpa membagi kepada anak ataupun kepada orang tuanya.
Ya, kalau suaminya meninggal, orang tua suami nggak diberi, jadi dikuasai oleh mereka. Seperti itu. Padahal ini salah. Selanjutnya, menunda pembagian waris. Nah, ini nanti saja sampai bertahun-tahun. Ini pun juga salah. Ya, di dalam Islam pembagian waris itu secepatnya. Ya, bisa 1 hari, 2 hari, langsung. Biasanya adalah 3 hari, karena takziah itu adalah hari yang ketiga takziah. Itu langsung. Jadi jangan menunda-nunda. Karena menunda-nunda berarti nanti ada di antara ahli waris itu memakan harta batil. Nah, yang terjadi penyimpangan juga, ini menunggu laku dijual. Nah, itu dalam Islam juga nggak boleh sebenarnya. Jadi usahakan secepatnya. Ya, pertama adalah pembagian harta yang bergeraknya. Jadi kalau harta yang bergerak seperti uang, motor, mobil yang bergerak, itu langsung saja. Ya, insya Allah. Kemudian kalau yang tidak bergerak seperti rumah ataupun aset yang lainnya, itu dibagikan, dihitungkan saja dulu. Mereka sudah punya saham masing-masing. Jadi tidak harus menunggu laku dijual. Yang selanjutnya bukan ahli waris menuntut. Nah, ini karena tidak belajar waris. Mereka ya contohnya yang bukan ahli waris menuntut anak bawaan ataupun anak tiri. Nah, ya. Anak tiri itu sering menuntut, padahal itu tidak boleh. Ya. Ataupun anak angkat. Terus, nah ini juga berdasarkan kesepakatan ataupun adat, ini juga tidak boleh. Terjadi penyimpangan. Biasanya di masyarakat kita itu anak yang lebih tua itu mengambil hak bagian warisnya lebih banyak karena merasa dia yang pertama dilahirkan, banyak membantu orang tua, maka dia menginginkan harta yang lebih banyak. Nah, kemudian selanjutnya ada ahli waris pengganti, jadi digantikan, dibadalkan, itu nggak boleh, jadi harus yang bersangkutan. Selanjutnya, saya sampaikan bahwa waris itu hanya terdiri daripada 3 ini sebab untuk mendapatkan waris, ya, yaitu karena hubungan kekerabatan nasab. Ya, jadi contohnya karena anak, ya, kemudian bapak, saudara, paman, dan selanjutnya. Kemudian adalah hubungan karena perkawinan ataupun musyawarah pernikahan, hubungan karena sebab al-wala. Nah, jadi kalau seorang ini yang saya belum masuk karena ini sangat lagi up to date, ya, yaitu tentang hubungan musyawarah perkawinan ini. Nah, ini kejadian misalnya orang yang hilang, namanya mafqud, ya. Jadi seseorang hilang itu ada karena peristiwa bencana alam. Namanya man yamutuna jumlatan. Di sini tidak diangkat, tidak ada dalam materi di sini, artinya tidak saya postingkan, enggak. Akan tetapi bisa dicatat saja, diingat. Namanya man yamutuna jumlatan. Orang yang mati serempak. Kejadian kasus, misalnya di Aceh, ya. Baru-baru saja kita kan beritanya ada kan seorang polisi yang di rumah sakit jiwa yang ditemukan ternyata pasien jiwa ini adalah ya seorang polisi yang korban tsunami. Nah, bayangkan berapa puluh tahun baru dia ketahuan masih hidup. Padahal oleh institusinya sudah dianggap gugur. Nah, seorang polisi akhirnya ditemukan. Nah, itu termasuk kategori man yamutuna jumlatan. Jadi serempak kena bencana habis. Kemudian kasus yang mati serempak lagi, jatuhnya kapal, pesawat, apa segala, itu namanya termasuk man yamutuna jumlatan. Nah, kalau man yamutuna jumlatan ataupun orang yang mati secara serempak tidak ketahuan mana yang duluan wafatnya, misalnya ada seorang suami istri, suami istri kan bisa dapatkan warisan karena lewat hubungan perkawinan ataupun musyawarah, ya. Tetapi kalau dalam kasus man yamutuna jumlatan, orang yang mati serempak, seorang suami ataupun seorang istri ketika sama-sama naik pesawat kemudian jatuh dan ditemukan dalam dua-duanya meninggal, maka mereka tidak bisa saling waris mewarisi. Nah, ini ya, jadi mereka tidak bisa saling waris mewarisi. Akan tetapi hartanya istri dibagikan kepada keluarganya istri, sedangkan hartanya suami dibagikan kepada keluarganya suami. Nah, makanya nih kan tentang keracunan harta suami istri nih. Jadi ini perlu diluruskan karena memang ada undang-undangnya juga sih dibuat oleh di KHI tentang masalah harta bersama. Harta bersama itu harta yang diperoleh selama pernikahan.
Padahal dalam syariat Islam tidak seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau kasus maniamatu jumlatan, maka seorang suami maupun istri ya, tidak bisa saling waris mewarisi. Ya, karena tidak tahu mana yang wafat duluan. Berbeda kalau misalnya ditemukan istrinya wafat duluan 1 menit sebelum suami. Nah, itu dalam Islam tetap langsung dihitung bahwa hartanya istri itu dapat dulu kepada suaminya. Ya, kemudian suaminya meninggal. Itu sebabnya di dalam Islam, nih ya para bapak tekankan ya, itu sebabnya dalam Islam ya. Jadi jangan menunda pembagian waris. Nih. Jadi menunda pembagian waris itu sangat jelek gitu. Sangat jelek. Ya, bahaya. Karena bisa-bisa ada salah seorang di antara mereka yang mengambil daripada warisan tersebut, menguasai, artinya berkurang. Nah, ini kejadian banget sering terjadi di masyarakat kita. Ini suatu penyimpangan. Jadi bayangkan di dalam Islam beda katakanlah ya 1 menit gitu ya. Kalau detik kan terlalu cepat. Ketahuan beda saja meninggalnya itu antara suami istri itu beda 1 menit saja. Nah, maka dalam membagi waris ya, yang wafatnya lebih lama 1 menit itu tetap dapat waris daripada yang meninggal duluan. Coba hitungannya menit kan, bukan hari, bukan selebihnya. Maka semakin cepat semakin baik dalam Islam. Kemudian yang ketiga, hubungan karena sebab al-wala ini hubungan karena sebab al-wala ini ya, ini jarang ada di Indonesia, adanya di luar ya. Jadi seorang yang dibudak dikuasai oleh tuannya, dibebaskan, kemudian dia bisa masuk. Atau kalau di masyarakat Indonesia, mu'alaf itu orang yang beda agama kemudian dia masuk Islam. Maka kalau yang mu'alaf ini harta-hartanya kan tidak, dia meninggal itu nggak boleh hartanya diberikan kepada keluarganya yang beda agama. Akan tetapi hartanya diberikan kepada orang yang memasukkannya Islam. Nah, orang yang masukkan Islam itu dalam hukum fikihnya seperti itu. Ya. Kembali tadi yang mutuna jumlatan. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau yang wafat serentak tadi tenggelam. Nah, kasus Nanggala 402 ini ya. Hanya kan pemerintah sudah langsung mengambil keputusan bahwa mereka semua gugur ya. Mereka semua gugur. Artinya sudah nyata kematiannya. Ya. Tetapi kalau misalnya itu tidak disampaikan secara gugurnya tidak diumumkan secara ini ya, secara legal oleh pemerintah, di dalam Islam itu ada ketentuannya. Pertama, jadi kalau orang hilang ini ya, para bapak, misalnya hilang, tidak ketahuan wafat atau masih hidup ataupun atau sudah meninggal, maka untuk masalah waris di suami istri ini harus hati-hati. Kalau yang pertama ya, fikihnya mengatakan tunggu teman-temannya yang wafat, tunggu teman-temannya yang hilang tadi itu wafat semua. Jadi kalau misalnya orang tua kita umur 60 tahun hilang, nah maka kita untuk bagi waris itu tidak boleh langsung bagi waris, tetapi menunggu sampai teman-teman satu kampungnya yang seusian dia umur 60 tahun itu wafat. Nah, maka diyakinin bahwa dia udah wafat. Karena kan kejadian yang di Aceh tadi. Ya, kita lihat kan sama, bayangkan sudah dianggap wafat, sama institusi juga sudah dianggap hilang, gugur dan tugas, ternyata berapa puluh tahun kemudian ditemukan, tapi memang dia kena gangguan jiwa. Tapi tetap ciri-cirinya sama apa segala, tes DNA-nya, dialah polisi yang hilang dalam bertugas. Nah, itu berarti masih ada. Kalau dibagi warisnya kan kejadian seperti itu. Jadi tetap ada, hukum ini tetap ada terus. Ya, jadi kalau kita kasusnya beda lagi, kasus terjadi seperti itu. Jadi nunggu orang tua kita meninggal. Atau ada ulama yang lebih fikih yang lebih ekstrim lagi, artinya lebih menunggu itu, artinya apa? Tunggu sampai 90 tahun. Jadi kalau sudah 90 tahun yakin sudah wafat nih, tidak ada orang umur segitu. Nah, maka baru dibagi warisnya. Nah, yang selanjutnya, fikih selanjutnya adalah kalau bagi seorang istri, ya, gini sini ada ibu-ibunya yang ikut, itu mencari selama 4 tahun. Mencari selama 4 tahun suaminya, kematian hakikinya tuh dicari betul-betul. Bayangkan, ya kan kalau kasus yang tenggelam
kapal tadi kan sudah nyata. Nah, kalau misalnya tidak, itu maka si istri yang suaminya hilang, mafkut namanya, itu mencari ya dengan bersungguh-sungguh selama 4 tahun. Dia bersungguh-sungguh mencari selama 4 tahun, kemudian kalau sudah dalam pencariannya itu sudah sungguh-sungguhnya 4 tahun itu sudah tidak ada, maka dia melaksanakan yang namanya masa idahnya dia 4 bulan 10 hari. Jadi baru boleh bagi warisnya 4 tahun 4 bulan 10 hari. Nah, itu ya untuk bagi yang terlibat hukum perkawinan suami istri ini. Nah, yang terakhir adalah sesuai dengan keputusan pemerintah. Kalau kata pemerintah sudah wafat kayak Nanggala itu ya, 402 wafat gugur karena pasti tidak mungkin, nah, baru bisa dilaksanakan. Tapi itu pun bisa terjadi kayak kasus yang tsunami Aceh tadi. Ini Jamahul Iman. Adapun yang selanjutnya sebab-sebab terhalangnya mendapatkan warisan, ya itu adalah nah ini karena beda agama, ya, berlainan agama, beda agama. La yarisul muslim kafir, wal kafir muslim. Nah, jadi tidak boleh. Kalau beda agama, makanya orang yang mu'alaf tadi, kalau ada yang masuk Islam, maka ketika dia meninggal wafat, ahli ya keluarga-keluarganya yang beda agama itu bukan sebagai ahli waris, tapi diberikan hartanya kepada kepada orang yang memasukkan Islam. Gitu. Kemudian kita masuk siapa-siapa sih ahli waris dalam Islam itu? Ahli waris dalam Islam ini ada laki-laki yang jadi ahli waris. Ini penting sekali karena masyarakat jangan sampai tadi kerancuan di masyarakat yang bukan ahli waris itu menuntut, ya, yang bukan ahli waris menuntut. Apalagi saat seperti ini ya, Jamahul Iman masa Covid seperti ini, betapa banyak teman-teman kita, keluarga kita yang wafat. Maka kita harus tahu ini ahli waris laki-laki ini dari laki-laki yaitu anak laki-laki al-ibnu, kemudian cucu laki-laki ibnu ibni al-ibnu ibni. Jadi anak laki-laki ini nomor 1 ini punya anak, itu namanya cucu laki-laki. Terus naik ke atas bapak ataupun al-ab. Nah, setelah bapak ini adalah datu ataupun kakek. Jadi bapaknya bapak. Kemudian aku syakik ini adalah saudara laki-laki seibu sebapak atau namanya saudara laki-laki sekandung. Kemudian saudara laki-laki sebapak lain ibu, akhu li'ab. Yang selanjutnya jadi akhu li'ab. Jadi saudara laki-laki sebapak. Bapak harus hati-hati untuk yang saudara laki-laki sebapak lain ibu. Kita tidak boleh mengatakan itu saudara tiri saya, nggak boleh. Dia hukumnya kuat karena satu nasab. Jadi ngomongnya itu saudara sebapak atau namanya akhu li'ab. Al-akh saudara. Kalau akhi saudaraku. Jadi al-akh ya, li'ab ya, saudara satu bapak. Jadi nggak boleh ngomong itu saudara tiri saya, nggak boleh. Tetapi kalau nomor 7 saudara laki-laki seibu lain bapak, nah kita boleh ngomong itu saudara tiri saya. Itu saudara tiri saya. Namanya al-akh li'um atau akhu li'um. Jadi saudara laki-laki ya, satu ibu lain bapak. Nah, ini beda. Dia tidak bisa sebagai asobah menghabiskan sisa harta. Kemudian selanjutnya keponakan laki-laki seibu sebapak. Nah, keponakan. Kita punya keponakan itu yang dari saudara kita yang satu ibu sebapak, satu bapak, atau akhu syakik itu akhu syakik. Kemudian keponakan laki-laki sebapak. Nomor 9-nya. Nomor 10-nya paman seibu sebapak, paman seibu sebapak. Jadi kita punya orang tua yaitu bapak kita. Nah, bapak kita punya saudara yang satu ibu satu bapak. Itu namanya ini al-amu syakik. Ya, paman, ami pamanku, pakai ain ya, ami. Nah, ini. Kemudian paman sebapak, al-am li'ab. Yang ke-12-nya sepupu. Selanjutnya sepupu dari laki-laki sebapak. Dan yang keempat azauz. Nah, ini yang nomor 1 sampai nomor 13, nomor 1 sampai 13 itu dalam Islam disebut karena lewat nasab. Ya, tadi Pak ya. Jamaah bisa dapat waris itu karena lewat nasab, lewat perkawinan, dan yang ketiga karena
al-wala. Nah, yang kedua baru suami az-zauz. Suami ini ya, suami berarti yang meninggal adalah istrinya. Az-zauz. Wanita tidak boleh berpoliandri. Jadi wajib pasti suami cuma satu saja yang terikat perkawinan sah pada saat itu. Ya, sedangkan suami yang sudah diceraikan dan sudah diceraikan tidak. Ya. Kemudian yang ke-15-nya laki-laki yang memberikan al-mu'tik. Nah, ini sebenarnya nomor 15 ini dalam masalah waris ini pas betul tentang masalah zakat, Bapak. Nah, ini kalau masalah zakat itu kan ada dalam surat atau bait 60 yang inamal mu'min inama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqab. Nah, itu wal amili 'alaiha dulu. Jadi zakat itu untuk pertama adalah fakir, kemudian miskin, kemudian wal amilina 'alaiha amil, nah baru wal mu'alafati qulubuhum orang yang mu'alaf. Nah, yang kelima wa fir riqab. Nah, ini termasuk ke sini nomor 15 ini. Jadi di dalam Islam zakat itu ada yang untuk ini nomor 15 ini. Ya, namanya riqab, budak yang ingin dibebaskan. Nah, terus langsung gorimin orang yang berhutang, keenamnya fisabilillah ya, orang yang sabilillah, kemudian yang terakhir ibnu sabil. Nah, pas 8. Faridatun minallah. Jawabul iman ini 15 orang. Jadi kalau diskemakan bentuknya seperti ini. Jadi ini penting ini. Ini skema ini penting untuk mempermudah. Sebenarnya skema untuk mempermudah ya yang belajar untuk ngerti. Jadi cari dulu anak laki-lakinya ke bawah. Ini yang meninggal ya, yang wafat. Atau yang mati M boleh. Ya, kalau di buku-buku fikih, misal di Minhajul Muslim itu pakai W dia wafat. Boleh. Jadi cari dulu anaknya, anak yang ada turun baru ke cucunya. Nah, ini anak ini membatasi daripada si cucu. Jadi si cucu ini mahjub. Sedangkan anak laki-laki ini hajib yang menghalangi. Jadi kalau ada anak laki-laki nomor 2 sudah tidak dapat. Naik ke atas 3 baru bapaknya. Bapaknya dadak naik ke kakeknya. Kakeknya dadak baru ke saudara laki-lakinya. Dari saudara laki-lakinya baru ke samping sini. Saudara laki-laki sebapak. Dada ini baru ke ujung saudara laki-laki seibu. Nah, saudara seibu ini ada jatahnya sendiri. Nah, jadi ini bisa terjadi. Yang ke-8 keponakan. Mungkinkah keponakan ini nomor 8 ini, keponakan nomor 8 ini bisa dapat harta daripada si mati atau yang wafat ini? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Gimana caranya, Pak? Ya, Pak Ustadz, kok bisa? Ya, ini mereka ini yang satu nomor anaknya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini naik kapal laut, tenggelam semuanya. Ini yang mati ini tenggelam beserta ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7 ini tenggelam, wafat, nyata ditemukan bangkai mayatnya. Nah, maka yang dapat adalah harta nomor 8 ini keponakan. Ini jamaah iman yang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi bisa. Contohnya lagi, apakah paman bisa dapat harta dari para keponakannya nomor 10? Apakah paman atau paman yang jauh nomor 11 bisa dapat? Bisa. Ya. Ya, contohnya aja kan ya saya kurang paham ya bahwa yang meninggal salah satu di 402 itu adalah keponakannya yang masuk keponakan daripada Bapak Menhan. Katanya ada keponakannya. Nah, itu andainya dia tidak punya orang tua, bapaknya tidak punya ini dan segala, ini bisa dapat. Jamaah iman itu yang kita perhatikan. Kemudian ya, karena ini harus penting sekali. Makanya harus cepat tahu ahli warisnya. Yang berbahaya itu kalau yang nomor 5 ini ngambil hartanya warisan nomor 1. Misalnya nomor ini kan yang mati ini ada anaknya laki-laki. Dan dia juga punya saudara laki-laki. Pasti nomor 5 ini adalah saudaranya pamannya daripada yang satu ini, nomor 1 pamannya. Nah, ini sering ngambil nih paman ini. Saudaranya yang meninggal ini sering mati. Nah, tadi itu kan kesalahan masyarakat tadi. Ya, langsung dikuasai atau suaminya langsung nguasain. Nah, ini haram hukumnya. Ini penyimpangan, nggak boleh. Kalau yang nomor 5 ini, kalau yang ngambil ada saudara-saudara yang meninggal,
Padahal yang meninggal tadi punya anak atau cucu. Nah, dia makan harta yatim. Orang yang makan harta yatim secara zalim sepenuhnya mereka menelan api sepenuh perutnya dan mereka masuk dalam api neraka yang nyala-nyala. Innalladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Jadi, jamaah muslimin ini ya yang hadir, penting sekali pengertian memakan harta anak yatim. Namanya aklul yatama, aklul mal yatam. Jadi memakan aklul mal harta al yatama, anak yatim. Ini jamak yatim itu jamaknya adalah yatama. Aklul malul yatam, nih kalau amwal ini kan jamak daripada malun. Mal, amwal, harta-harta anak yatim. Jadi salah satu minal kabair, akbarul kabair, atau dosa-dosa besar, akbarul kabair. Yang pertama asyirku, syirik. Kedua uqul walidain, durhaka kepada orang tua. Nah, itu kan ada aklul malul yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim ini para jamaah ataupun ya yang memperhatikan ini pemirsa, itu bukan terjadi di pondok pesantren atau di panti asuhan, bukan, salah sekali. Misalnya nih ya misalnya ya udahlah dosa jauh-jauh, Pak Ustadz punya panti, gitu ya. Nah kemudian harta yang ada di panti itu orang bantu sumbangan apa segala, Pak Ustadz ambil gitu, ya. Pak Ustadz nggak mau ngambil karena Pak Ustadz ada gaji sendiri. Nah itu dalam orang-orang pasti menyangka itu Ustadz yang makan harta anak yatim gitu. Padahal salah, makan harta yatim itu bukan seperti itu. Itu namanya makan harta donatur. Karena hartanya harta donatur, bukan harta anak yatim. Makan harta anak yatim itu ya ini tadi. Nah, yang harusnya harta itu dapat ke anak ini, dia bapaknya meninggal dari anak yatim, diambil oleh yang ini. Jadi itu namanya makan harta anak yatim. Kalau di panti asuhan, itu namanya memakan harta donatur, haknya mengambil haknya secara zalim, begitu. Jadi bukan. Makanya ayat tentang makan harta anak yatim ini itu di An-Nisa ayat 10 itu tentang masalah waris. Ya, makanya saya tuh geli ataupun sedih kalau ada ustadz yang menyampaikan begitu. Oh, ini berarti ustadznya nggak belajar waris ini. Pasti dipastikan. Nah, yang dilarang tuh ini. Jadi memakan harta anak yatim ini terjadi di masalah waris. Jamaah. Nah, mudah-mudahan jadi tambah paham ya. Yang selanjutnya perempuan yang jadi ahli waris. Nah, albintu. Ini kemudian cucu perempuan. Selanjutnya ibunda, nenek, dan selanjutnya nenek dari sebelah bapak. Nah, sedangkan setelah saudara seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, terus saudara seibu, istri al-zaujah. Nah, ini al-zaujah. Ini istri harus diperhatikan. Ini baik istri ini yang terjadi ya jamaah, baik istri yang tertulis di KUA negara ataupun istri yang masuk nikah siri. Ya, nikah bawah tangan lah. Ini kok dalam syariat Islam tetap dapat. Tetapi kalau dikompilasi hukum Islam di Indonesia ataupun yang di negara kita anut, ini istri isi pernikahan yang tidak tercatat di KUA apa segala tidak mendapatkan warisan. Maka seorang suami harus membuat wasiat lah seperti itu. Nah, ini jamaah. Ini lihat kalau skemanya wanita. Jadi yang pernah dapat adalah anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Karena kalau anak perempuan ini, cucu perempuan dari anak perempuan, itu akan ikut nasab daripada bapaknya ke sebelah. Tapi adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah ini kan berpotensi terjadi konflik. Kalau anak perempuan ini punya cucu, ini bagi yang tidak ngerti, antar cucu bisa perang, merebutkan waris daripada punya kakeknya. Nah ini harus berhati-hati kita. Makanya kalau belajar waris sudah tahu, oh cucu kita dari anak perempuan tuh nggak dapat waris, maka kita harus buat wasiat. Nih kita kasih ya supaya dia dapat juga seperti perempuan ini. Kalau nggak ngerti, wah mereka bisa saling bercakut. Jamaah iman. Harta itu dalam Islam ada 5. Ya, harta yang kita kuasai ini ada 5.
Hanya biasanya ustadz-ustadz itu hanya menyampaikannya 3, hadisnya itu 3. Padahal itu dalam waris itu ada 5. Ya, hadisnya lebih panjang, hanya jarang orang mengetahuinya. Yang pertama, yang kamu makan sampai habis, sampai kotoran. Nah, itu harta yang pertama, Bapak. Harta yang pertama, harta yang kita makan sampai kenyang, sampai habis. Yang kedua, harta yang kita pakai sampai usang. Berarti pakaian. Itu harta kita yang kita pakai. Jadi kita pakai sampai usang. Jadi yang pertama harta yang kita makan sampai habis, sampai kenyang, jadi gitu ya. Kedua, harta yang kita pakai. Nah, biasanya yang ketiga langsung para ustadz itu adalah harta yang kita sedekahkan. Biasanya begitu hadisnya. Nah, ini biasanya langsung. Nah, ini pentingnya sedekah. Nah, ini harta kita. Padahal ada 2 lagi harta yang jarang orang tahu. Apa? 1. Yang keempat, harta yang kita miliki, pertama kita miliki, tapi ini jadi hilang, harta yang hilang atau syarik, dicuri. Bapak kan pernah punya harta, sekalinya jatuh hartanya, hilang. Nah, itu harta yang hilang atau Bapak kemalingan, dicuri. Nah, ini yang keempat. Nah, yang terakhir, harta tirkah, harta yang ditinggalkan jadi rebutannya waris, jadi rebutannya ahli waris. Nah, 5. Tuh. Makanya yang sedekah ini yang paling, jadi ada 5 sebenarnya. Jadi 1 apa tadi Pak? Jamaah, yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai usang, terus yang kita sedekahkan, yang keempat yang hilang atau dicuri. Nah, yang ke-5-nya yang ditinggalkan tapi jadi rebutan ahli waris, jadi berantem. Nah, jamaah iman, ini skema ahli warisnya. Kita masuk pembagian warisnya. Atau Bapak jemaah ada yang mau tanya? Sudah jam 6:20. Halo? Lanjut Pak Ustaz. Atau lanjut? Lanjut ya. Suaranya. Gimana jemaah? Lanjut atau gimana? Lanjut saja Pak Ustaz. Lanjut Pak Ustaz. Lanjut Pak Ustaz. Oke. Ya, yang selanjutnya, nah ini ya, sudah masuk dalam bab hitungan sekarang. Sudah masuk hitungan. Nah, ini coba diperhatikan ayat ini ya, tentang Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, ini kesalahan sama tuh. Ya, harusnya Allah mensyariatkan dalam hal masalah pembagian dalam anak-anak kita, auladikum, walad jadi aulad ya, jadi anak-anak kita. Lidzakari untuk laki-laki itu adalah 2 bagian daripada anak perempuan. Jadi makanya kata-kata 1 anak laki-laki sama bagiannya 2 anak perempuan. Jadi pakainya 1:2. Gitu ya. Jangan 1:1/2, salah. Kita bisa kan 1:1/2, nanti ngitungnya lambat. Tapi ngomongnya langsung 2:1. Jamaah iman, kemudian lanjut. Fa in kunna nisaan fauqas natain, apabila anak-anak wanita tersebut lebih daripada 2, maka dia sulusa mataroka. Makanya dia dapat sulus 1/3 ya, sulusa 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Ya. Jadi ini ada tanda musananya. Jadi 2/3. Nah, jamaah selanjutnya lihat ini ayatnya. Jadi kalau misalnya jika anak perempuan itu 1 orang saja, dia dapat setengah nisfu. Nah, ini apabila kalau dia itu anaknya itu cuma 1, wa in kanat ya wahidatan, dan jika anak perempuannya itu 1, maka dia dapat nisfu, setengah. Nah, tiap ibu bapaknya dapat 1/6. Nah, itu dalam Islam ibu bapak ada dapat, ya. Biasanya ini jarang dilakukan. Jadi harus hati-hati. Coba jamaah kalau kita perhatikan, di dalam Islam tidak mengenal persentase, itu tidak ada. Kata-kata prosentase itu tidak ada. Makanya salah, kurang tepat. Kalau misalnya zakat berapa keluar? 2,5%. Gitu. Zakatnya berapa? 5%. Zakatnya berapa? 10%. Kalau untuk pertanian. Itu dalam Islam sebenarnya nggak, kurang tepat gitu. Karena Islam tidak mengerjakan prosentase. Tidak ada, hitungannya tidak ada prosentase. Kenapa bisa setengah? Ya udah, karena kita kalinya 100%. Jadi 50%. Padahal dalam Islam tidak mengenal prosentase. Itu setelah Islam itu bersinggungan dengan hitungan Romawi. Jadi pakai prosentase. Padahal dalam Islam, lihatin. Asulusa 2/3, 1/3,
Nah, ini kan sepertiga, ya. Asudus 1/6, asulus 1/3, asumun 1/8. Jadi pakai seper. Makanya zakat pun begitu, zakat. Di dalam Islam zakat itu bukan berapa zakatnya Pak Ustadz? Harta 2,5% zakat harta. Padahal bukan 2,5%, tidak ada dalam Islam hitungannya 2,5% itu tidak ada. Tetapi ngomongnya apa? Rubu urs 1/40. Jadi kata Nabi, kalau kamu tuh punya 200 dirham, maka kamu keluar zakatnya 5 dirham. Nah, 5/200. 5-nya dibagi 5 jadi 1, 200-nya bagi 5 jadi 40. 1/40 rubu urs. Jadi begitu, jadi mudah ngitungnya. Berapapun saja uang kita tinggal bagi 40, itulah zakatnya. Bukan pakai 2,5%. Nah, kalau 2,5% itu sebenarnya batas kekikiran. Ya, jadi kalau orang baru mengeluarkan zakat itu jis kan, masih zakat aja, Z aja. Infak sedekahnya belum dapat. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini jamaah iman. Nah, pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan dibayar hutang-hutangnya, selesaikan hutang-hutangnya. Nah, makanya Ramadan ini sebenarnya ya, kita jangan sampai ketika dapat zakat, ketika dapat THR, dapat apa segala, itu menyelesaikan hutang-hutang. Bayar hutang, ya, karena bayar hutang itu dibawa sampai mati. Sedangkan baju baru ya itu enggak lah. Ya, enggak dilihat sebenarnya. Tapi masyarakat kita sudah berbeda. Coba Jamal Iman, Pak Ustadz tanya, ya, apa yang Anda lakukan? Kalau misalnya, ya, ini Ramadan kita terakhir, dan kita akan wafatnya 2 hari lagi. Coba. Itu kan bisa bayangkan. Maka kita nggak kepikir untuk yang sifatnya untuk konsumtif itu nggak akan kepikir. Coba lihat seorang yang pernah melakukan suatu kejahatan besar, narkoba besar-besaran, begitu dia akan dihukum mati, ini hukum mati, maka sisa besok ketika mau hukum mati besok itu, dia sudah ngatamin Al-Quran, ngapalin apa segala, jadi dekat kepada agamanya, ya. Syukurnya kita tuh apa ya, nggak tahu kapan kematian kita. Makanya bagi orang yang beriman, ketika nggak tahu kapan meninggalnya, dia sudah bersiap-siap buat wasiatnya. Nah, dibuat wasiatnya tentang masalah warisnya ini. Nah, pembagian tersebut sesuai penuhi wasiat-wasiatnya, selesaikan. Wasiatnya jangan sampai berbeda. Tadi kesalahan yang tadi ini penting, jamaah tolong disampaikan yang tadi ya, yang ada 10 kesalahan itu yang terjadi 10 tadi, yang 10 tadi kesalahan. Ini sangat penting ini. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan ini terjadi. Wah, ini dosa semua ini. Sudah diancam Allah SWT. Nah, makanya pentingnya. Jadi jangan dianggap ya, itu fardu kifayah saja. Iya, fardu kifayah, belajarnya fardu kifayah. Tapi melaksanakannya itu fardu ain. Jadi wajib, seperti orang yang wafat. Wafat itu kan yang menyelenggarakan jenazah itu sebagian saja, tetapi jenazah itu dilaksanakan secara syariat Islam wajib. Nggak bisa dikapanin sembarangan saja kayak bungkus pisang kayak gitu, nggak boleh. Ya, nih kemudian jadi ini kalau ada anak laki-laki dengan anak perempuan bandingnya 1:2. Kalau ini anaknya cuman ini ada anak laki satu, punya anak laki 1, anak perempuannya 2. Anak laki-laki dapat 2 bagian. Jadi misalnya, jadi kalau tinggal ditambahkan saja 2 tambah 1 3, berarti anak laki-laki ini dapat 2/3 bagian, anak perempuannya 1/3 bagian. Tinggal nambahkan 1, hitungnya cepat jadinya, udah pasti dapat. Ini prakteknya seperti ini. Jadi jangan pakai setengah atau 1 sama setengah, enggak ada, tapi 2:1. Nah, ini dalam Islam tidak toleran, ini nggak boleh jamaah. Sudah sama rata 1-1, itu dosa besar. Ya, dosa besar. Dan diancam oleh Allah SWT api neraka, nggak main-main. Surat An-Nisa ayat 14-nya. Surat ke An-Nisa tadi, surat keempat ayat 14-nya. Itu udah diancam. Jadi jangan anggap remeh, sama rata. Karena itu hukumnya non-Islam. Hukum non-Islam kan sama rata. Anak beda agama juga sama rata. Laki perempuan sama. Nggak boleh. Kita udah kenal Islam. Justru sebelum Islam ada, mereka nggak dikasih anak perempuan. Nah, kemudian anak perempuan 2/3, kalau dia tuh anaknya 2 atau lebih, jadi 3 orang ke 4 orang,
Kalau anak perempuannya itu 4 orang, maka 2/3 dibagi 4. Jadi 2/12. Satu anak. Anak perempuannya 2, nah 2/3. Jadi 1/3. Jadi kalau anak yang perempuan semua itu hartanya tidak akan habis, Pak, ya. Pasti sisa. Nah, makanya penting kita mengetahui mengelola, ya. Ini terjadi. Kemudian kalau anak yang perempuan satu orang anak perempuan sewatawayang setengah. Nah, bayangkan setengahnya lagi kalau kita yang nggak paham, ya, diambil semua sama anak perempuan ini, nah kan dosa dia. Nah, kan dia dosa. Atau ibaratnya kalau misal seorang istri saja, wanita diambil semuanya jatahnya. Nah, itu dosa. Nah, jamaah sekalian, selanjutnya ini yang selanjutnya tuh. Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika ia meninggal, yang meninggal itu punya anak. Tapi kalau misalnya yang meninggal tadi tidak punya anak, maka ibunya dapat 1/3. Nah, sisanya 2/3 dimiliki oleh bapaknya. Gitu. Ini tab dari Allah SWT. Tab faridatan minallah. Nah, fardu. Sama kata-katanya kayak zakat tadi. Faridatan minallah. Fardu. Faridoh, kewajiban, ketetapan dari Allah SWT. Ya. Kan sama dari itu yang inama shadaqatul lil fuqara. Ujung ayatnya kan gitu. Faridatan minallah. Ini tetap. Jadi pasti ada musuh-musuh Islam yang ingin mengkotak-katiknya, pasti ada. Nah, kita berkewajiban untuk menghidupkannya kembali. Karena ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah SWT itu ilmu waris. Nah, itu. Kedua, apalagi yang pertama kali dicabut adalah ilmu khusyuk. Jadi manusia sulit untuk khusyuk. Ini jamaah iman, ya, lihat. Jadi kalau orang meninggal, dia punya anak, ini kan Anda kan ada punya anak, ada anak. Tapi masih punya orang tua. Lihat. Ada orang tuanya Anda ini. Maka bapaknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Kalau yang meninggal ini punya anak. Ya, saya tidak bisa kasih contoh saya ya, karena orang tua saya dua-duanya udah meninggal. Mohon maaf, siapa di antara jamaah yang orang tuanya masih hadir, masih hidup? Halo? Ya, Ustaz. Oh, ya, Pak Hari ya, masih. Nah, itu. Kalau orang tuanya masih hidup, lihat. Kalau Anda wafat, ada anak, ini orang tua dapat 1/6. Ini jarang dipraktekkan. Ini biasanya ditinggalkan, nggak dianggap ini. Biasanya larinya kepada anak dan istri. Ini tidak boleh tuh dapat 1/6. Ya, tapi kalau yang masih bujangan, belum punya istri, belum punya anak, meninggal, ya, biasanya pekerja di Telkom yang baru saja bekerja 3 bulan, masih masa percobaan, misalnya ya di Telkom, pasang instalasi dekat tiang listrik, misalnya tersengat, wafat. Nah, maka hartanya tuh 1/3 dikasihkan ke ibunya, sisanya 2/3 dikasih bapaknya. Tuh, jamaah iman, perhatikan ayat ini. Bapak dengan ibu dipisahkan dalam Islam. Nih, padahal bapak dan ibu ini kan suami istri. Bapak dia sama ibu dia suami istri padahal kan. Kalau kita kok suami istri dipisah-pisah tuh dalam Islam. Masya Allah. Jamaah iman, syariat yang paling lengkap diterangkan oleh Allah SWT itu waris, mewaris. Karena konflik terjadi rebutan itu paling besar. Makanya dijelaskan dengan benar-benar. Coba, di dalam Islam itu dipisah. Harta ibu dengan harta bapak itu dipisah. Nggak boleh gabung. Tuh. Kenapa? Boleh jadi si ibu ini dengan si bapak ini cerai. Cerai hidup. Bapak dan ibu kita ini cerai hidup. Maka ya nanti ibu ini akan dengan keluarganya sendiri, dengan 1/3-nya ini. Bapak dapat 2/3 dengan keluarganya sendiri. Tuh dalam Islam. Sampai sedetail itu. Hebatnya. Ya. Allah menerangkan hukum waris itu sampai detail. Itu jamaah. Ya, kecuali kalau yang meninggal ini sudah tidak ada. Anaknya tidak ada. Bapak tidak ada. Artinya apa? Tidak ada asobah laki-laki. Ya. Asobah, ya, nasabi, bahasanya asobah yang menghabiskan harta dari segi nasab, tidak ada anaknya, tidak ada juga bapaknya. Nah, ibunya dapat 1/6 dari 1/6, sisanya baru dikasihkan ke saudara-saudara. Jadi kapan saudara-saudara ini dapat?
daripada saudara yang mati ini wafat dapat. Kalau yang meninggal ini nggak punya anak laki-laki, dia nggak punya anak, dan dia orang tuanya, bapaknya nggak ada sudah. Nah baru ini boleh. Nih, satu ayat. Sampai ayat 12 ya, kita bahas. Mudah-mudahan cukup. Nah, yang selanjutnya, baru ayat 12-nya, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami-suami setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak punya anak. Jamaah, ya rahimakumullah diman. Kalau istri kita meninggal itu bagi waris. Ini ayatnya menunjukkan. Jadi kalau meninggal ya itu bagi waris. Ya, jadi kalau meninggal, jadi istri kita kalau meninggal itu bagi waris. Jadi jangan nunggu kayak tadi kesalahan yang tadi itu. Kesalahan yang 10 tadi yang disebutkan tadi. Nunggu bapak ibunya meninggal dua-duanya. Salah kan? Loh. Kan bisa kan gitu kita. Bapak kita meninggal. Kita nggak langsung bagi waris. Nanti warisnya Pak Ustadz. Kenapa? Ibu masih hidup. Apalagi ibunya ngomong. Kan ibu masih hidup. Yang meninggal bapakmu. Itu salah besar. Saya berani mengatakan begini karena saya mempraktekkan. Jadi ketika bapak saya meninggal, langsung saya bagi waris nih. Nah, begini caranya. Alhamdulillah aman, tentram, damai, tambah bagus. Nah, begitu ibu meninggal, langsung bagi juga. Tidak menunda-nunda. Nah ini lihatin. Dan bagimu suami-suami setengah dari harta yang oleh istrimu jika mereka punya anak, tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, kamu dapat 1/4 bagian. Jadi kalau istri meninggal, baik ada anak ataupun tidak ada anak, tetap bagi waris. Apalagi ya setelah diselesaikan dulu ya tentunya hutang-hutang dibayar, wasiatnya dilaksanakan, wasiat yang tidak bertentangan. Nah kemudian lanjutnya nih jamaah ya. Sedangkan kalau yang istri, lihat para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Tapi kalau dia punya anak 1/8. Nah ini 1/8. Jadi kalau yang meninggal itu suami bagi waris, sedangkan istri saja meninggal itu bagi waris, apalagi si istri. Nah ini ya, ini kalau kita lihat ayatnya ini, nih, jadi ini yang wafat ini istri kita. Nih, zaman iman, yang wafat itu adalah istri kita. Nah kita sebagai suami, kalau istri kita itu tidak ada anak, baik anak dari kita ataupun anak bawaan dia ketika kita nikahin janda lah, janda beranak. Nah, meninggal janda beranak. Nah, kalau dia punya anak, nah, kita dapat setengah. Kalau dia punya anak, kita dapat 1/4 dari keseluruhan harta. Tapi kalau di KHI dibagi 2 dulu. Nah, itu kesalahan sebenarnya. Itu ya dalam Islam. Jadi makanya tungkahul mar'ah li arba, dinikahi wanita karena sebab 4 perkara, dinikahi ya, tungkahul mar'ah li arba, dinikahi wanita karena 4 sempat. Ya, ranking pertama 5 liha karena hartanya. Tuh, harta. Kemudian li jamaliha karena kecantikannya, baru li hasabiha karena nasab keturunannya. Terakhir walidiniha karena agamanya. Nabi ngasih tahu, fatwar bidatidin, pilih karena agamanya. Taribat yadaka, kamu akan selamat, dirimu akan selamat. Nah, ini jamaah. Kita tidak boleh ambil semuanya. Nah ini terjadi kesalahan di masyarakat, begitu ini meninggal, diambil semua oleh suaminya ini. Nah ini yang salah. Tadi disebutkan ada 10 tadi. Nah sekarang kalau istri kita, nah ini sekarang nih coba perhatikan. Kalau sekarang istri kita yang meninggal ini ada anak. Baik anak kandung, anak dari kita, ataupun anak bawaannya. Nah jatah suami ataupun kita sebagai suami yang laki-laki ini, yang hadir, laki-laki. Kalau ngambil lebih daripada 1/4 jatah itu diambil. Katakanlah harta istri kita itu 100 juta. Harta peninggalan istri kita itu 100 juta. Maka kita hanya ngambil 25 juta saja. Sedangkan 75 juta itu milik anak-anaknya. Anak-anak kita juga. Tuh. Bayangkan. Nggak boleh kita ambil semua tuh, nggak boleh. Kalau kita ambil semua berarti kita sebagai suami makan harta anak yatim. Bayangkan. Jadi makan harta anak yatim itu di sini terjadinya. Bukan di pondok pesantren, bukan di panti asuhan. Bukan. Nih hati-hati jamaah ya.
Jadi kalau kita ngambil lebih daripada seperempat, kita makan harta anak yatim. Ini kan mati, ibunya meninggal, wafat. Maka disebut yatim. Dalam Islam itu sebenarnya bapaknya mati, bapaknya wafat, itu namanya yatim. Ibunya mati, yatim juga. Nggak ada piatu itu. Piatu itu redaksinya Indonesia aja. Yatim, yatama jamaknya. Nah, kita kan yatim. Kalau ibunya mati, yatim piatu gitu ya. Nggak ada dalam Islam. Nggak dikenal yatim piatu. Ya, itu peran padanan kata saja, seperti sayur mayur. Gitu loh. Makanya kalau ditranstulkan, suruh ngartikan antara sayur mayur, pasti keluarnya vegetable mayur. Nah, diartikan mayurnya. Nah, sama, yatim juga gitu. Nah, ini ya, kita. Jadi nanti jamaah, baik Pak, misal nih, jamaah yang hadir, istrinya meninggal dari Hollywood ya. Ada juga suami meninggal, alhamdulillah, itu ya, meninggal. Istri meninggal, kita kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka kita hanya membawa seperempat saja. Kalau kita menikah dengan istri lain, dengan wanita lain, kita bawa yang seperempat untuk nikahnya itu. Begitu. Nah, sebaliknya istri, nih tadi itu Pak Ustadz lihat ada ummahatnya yang hadir. Nah, ini istri, kalau suami kita meninggal, tidak ada anaknya, dia tidak punya anak dari kita, ataupun, oh ya sebentar, Pak Ustadz sampaikan ya, kalau yang suami ini pasti satu ya, karena wanita tidak boleh berpoliandri. Nah, pasti satu nih, setengahnya itu tidak bisa bagi-bagi, ya udah setengahnya, seperempat aja. Tetapi kalau yang perempuan, nah ini lihat, kalau yang meninggal, jamaah meninggal, gitu ya, nah, istrinya apa seperempat, kalau tidak ada anaknya seperempat, istrinya satu, seperempat ini dia dapat. Istrinya dua, seperempat dibagi dua, berarti 1/8 istri pertama, 1/8 istri kedua. Istrinya 3, 1/4 dibagi 3. Jadi 1/12, 1/12, 1/12. Istrinya 4, 1/4 dibagi 4. Jadi 1/16, 1/16, 1/16. Karena laki-laki boleh berpoligami. Bukan berarti masing-masing istri itu dapat 1/4, habis hartanya. 1/4 istri pertama, 1/4 istri kedua, 1/4 istri ketiga, 1/4 istri keempat. Oh, nggak boleh. Tuh, hati-hati. Jamaah iman. Makanya di sini pintar-pintarnya istri ini punya harta dari suaminya, ambil, minta. Kalau si suami ternyata memiliki istri lebih daripada satu ataupun berpoligami. Kalau si suami tadi punya anak, nah lihat, istrinya malah dapat 1/8, 7/8 itu milik anak-anak ini. Nah ini jamaah, coba kebanyakan istri ini ngambil seluruhnya. Ya, harta suaminya meninggal, dia ambil seluruhnya. Ini makan harta anak yatim. Tuh, lihat. Makanya pinter-pinterlah para istri. Mohon maaf, ibu ada yang hadir, ada yang ibu-ibunya di sini ikut Pak Hari. Ibu-ibunya ada yang ikut? Hadir. Ada yang nyimak. Nah, ini ibu-ibu yang pintar. Maka dia itu paling bagus itu harta-harta suami itu diatasnamakan dia, dimilikinya. Ya, kalau misalnya dia tidak si suami, kalau misalnya suami tidak berpoligami itu ya, nah udah, jadi ketika meninggal ya sudah, harta yang atas nama istri nggak dibagi. Nah coba jemaah, ternyata 7/8, sahamnya gede kan, 7/8 itu milik daripada anak-anak ini. Makanya kalau ini nggak dibagi, jangan heran terjadi ya. Ini anak kan, ini berarti ibunya kan? Ya Pak. Halo, ya Pak Hari. Iya Pak. Nah ini kan anak kan, ini berarti ibunya kan? Coba lihat, ibunya itu jatahnya 1/8, anaknya ini kan anak, berarti ini ibunya kan? Ibunya si anak nih loh, istrinya sih ini, betul nggak? Tuh, sahamnya anak besar kan ternyata. Berapa sahamnya anaknya? 7/8. Pada ini 7/8. bayangkan 7/8. Makanya kalau dia sudah ngerti waris, jangan heran kalau ada anak-anak ini akan menuntut warisan daripada bapaknya yang merupakan suaminya ini, dan itu terjadi sampai sekarang. Itu di pengadilan agama dimenangkan ini, karena jatah istri itu segini, sahammu cuma 1/8 gitu. Coba. Makanya istri ini
yang dia dapat 1/8, kalau dia mau menikah lagi jamaah, kalau ini istri ini masih muda mau menikah lagi, maka dia bawa harta yang 1/8, enggak boleh bawa semuanya karena 7/8 milik anak. Kalau dia bawa ikut juga nikah dengan suami yang kedua segala, dia makan harta anak yatim dan itu merupakan dosa besar. Aklul yatama, aklul malul yatama itu dosa besar. Ya. Makanya dalam Islam hebatnya nih ya, Nabi ngasih tahu hadisnya itu. Seorang istri yang ditinggal wafat suaminya, itu yang paling bagus, dia tidak menikah lagi, tapi membesarkan anak-anak suaminya sampai sukses. Bayangkan, tuh pahalanya besar banget. Beda kalau laki-laki tadi ya, laki-laki dia asal dia nah karena dia jatahnya segini 1/8, sehingga kalau dia gabung dengan anaknya, dia boleh ngambil nanti makan hartanya yang 7/8 daripada anaknya nih, selama dia tidak menikah lagi. Kalau dia menikah lagi, maka si istri ataupun ibu mereka hanya bawa harta 1/8. Ini terjadi penyimpangan di masyarakat dan nggak bisa. Ya pasti polemiknya terjadi terus. Nah makanya dipahamkan. Ini zaman Iman, suami istri. Kita nggak tahu usia kita, Bapak ya, kita nggak tahu. Pak Ustadz juga nggak tahu berapa. Coba yang tenggelam itu saja kan nyangka, saya besok masih mau nelpon anak saya karena ulang tahun. Ternyata hilang. Saya masih mau ini. Nah, apalagi ini mau dekat hari raya. Meskipun nggak boleh mudik, larangan, tetap aja ya kan. Berapa yang kecelakaan, berapa yang ini, itu nggak tahu umurnya. Maka sudah buat wasiat. Makanya wasiat itu wajib hukumnya. Ya jatuh kepada wajib. Ketika turun surat perintah, ya surat An-Nisa surat Al-Baqarah ayat 180, perintah untuk masalah berwasiat, itu para sahabat tidak pernah kulewatkan dalam 2 malam aku sudah telah menulis wasiatku. Itu para sahabat sudah betul-betul ya, apalagi yang punya harta, masya Allah, tabungan yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, ini Ramadan segera, karena jangan sampai tadi ada berapa harta tadi jemaah, masih ingat reminder Pak Denny, harta 5. Ada berapa? 5. Hebat, 5 Pak Hari ya Pak ya, ini jarang tahu loh para ustadz, biasanya pasti dengarnya cuma 3 kan ya Pak Hari. 3. Jadi biasanya yang dimakan sampai habis, baru yang dipakai sampai lapuk, usang apa segala. Nah, baru sedekah. Nah, ini harta kita. Padahal ada yang kedua ini. Nah, yang apa tadi, Pak Denny? Harta yang hilang. Harta hilang atau dicuri. Ya. Makanya harta hilang. Oh, sedih nggak, Pak? Ya. Pencurian motor. Ini kejadian nih, baru saja Ustadz teman saya itu parkir motornya di daerah Penajam seberang. Semalam aja dia ngunjungin panti asuhan. Semalam, dicuri, dipretelin semua mesin-mesinnya, habis, ditinggalkan dekat pasarnya itu dalam keadaan tidak bisa jalan, cuman katanya ditinggal. Masya Allah sedihnya. Nah itu sedih banget itu. Motornya yang sudah dipernik-pernikin bagus hilang. Nah itu yang terakhir. Yang terakhir apa nih? Harta yang diwariskan. Harta yang diwariskan, direbutan. Makanya hati-hati, anak kita bercakut gara-gara kita sendiri. Kalau kita tidak menerapkan hukum waris ini, pasti bercakut. Dan itu berefeknya pada siapa? Pada yang meninggal. Setiap hari Jumat dia akan tersiksa di kuburannya. Karena Senin dan Kamis itu amalan diangkat ke langit. Dan setiap hari Jumat amal ibadah anak-anak kita itu diperlihatkan kepada yang dalam kubur setiap hari Jumat. Itu hadisnya seperti itu. Jadi dia akan sedih kalau ngeliat, aduh, ya rebutan warisan, harta tirkah namanya, tirkah. Nah ini zaman iman. Mudah-mudahan ini sampai di sini. Nanti tentang masalah saudara akan pertemuan akan datang ya. Mungkin ada yang mau tanya karena waktunya sudah mau jam 7. Ada Pak Ustadz. Ada ya? Daripada ini nih. Pertama, soal Pak Ustadz, izin bertanya, untuk hutang dan piutang apakah juga memiliki ketentuan untuk diwariskan? Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hebat sekali, bagus sekali pertanyaannya. Ya,
kita tahu ya, bahwa kemarin syarat-syarat untuk bagi waris yang ranking pertama itu ya adalah ini, nomor keduanya bebas hutang, gitu ya, ataupun utang piutangnya sudah selesai. Ya, yang ini ya jamaah. Jadi, nah ini, jadi lunas hutang. Nah, di dalam Islam kewajiban daripada ahli waris itu menyelesaikan hutang, ini selesaikan hutang yang si mayit dan menagihkan piutangnya. Jadi piutangnya ditagihkan. Kalau dia tahu ada, oh bapakku ada piutang yang tagihkan. Itu kewajibannya. Nah, apakah itu dia harus hitung waris selama yang tamlikut tam. Apa itu Pak Ustadz? Kemarin jamaah kan saya tahu saya, Bapak gini ya, mohon maaf supaya kita interaktif, tidak semuanya langsung dimatikan mic-nya, ya, terutama yang tanya tadi. Kan jamaah sudah belajar zakat ya, karena kan lihat materinya kan zakat 1, zakat 2 sudah. Nah, coba Pak Ustadz tanya, apa syarat? Syarat pertama berzakat. Pak Hari dan Pak Dek. Syarat pertama berzakat apa? Ya, ada kelebihan harta, Pak Ustaz. Ada kelebihan harta dan mampu. Harta gitu Pak ya, kelebihan harta dan mampu. Bukan Pak. Ya. Bukan. Nanti syarat pertama zakat itu adalah tamlikut tam. Kepemilikan penuh. Syarat zakat itu ada 6. 1 ranking pertama tamlikut tam, kepemilikan penuh. Jadi kalau harta masih bersyarikat, itu nggak bisa keluar zakatnya. Harus dimiliki dulu. Nah, baru yang kedua, bebas hutang. Ketiga, berkembang. Keempat, di luar kebutuhan primer. Nah, makanya itu Bapak tadi kan bilang, mampu dan apa Pak tadi? Tuh, baru nisabnya, baru haul. Jadi nisab dan haul ini nomor 5, nomor 6, ranking pertama tamlikut tam, kepemilikan penuh. Jadi kalau misalnya harta kita masih terhutang, dihutangin orang gitu ya, harta kita dihutangin orang, itu bukan tamlikut tam, karena bisa jadi nggak terbayar kan, betul? Ya, betul. Nah, paham sudah Bapak? Nah, sama masalah waris. Jadi waris itu yang sudah kita miliki tamlikut tam. Sedangkan kalau masih piutang, masih tertahan sama orang apa segala, nggak bisa dihitungnya. Dan kalau yang biasanya seperti itu, biasanya kan harta bergerak tuh. Harta bergerak, mudah saja. Tunggu dibayar dulu, begitu dapat, baru. Gitu. Nah, sampai sini paham ya Pak ya? Jadi, utang selesai dulu. Utang nggak ada pelunasan, apa ibaratnya nanti bagi zakat, mohon maaf, bagi waris, baru nanti selesaikan hutang. Enggak, lunasin dulu hutangnya, bersih hutang. Jadi bagi waris itu adalah harta bersihnya sudah bebas dari biaya perawatan jenazahnya, bebas daripada hutang, bebas daripada telah dilaksanakan wasiat-wasiatnya. Tadi ya wasiat, Bapak tahu tadi kan wasiatnya, seperti itu. Jadi hutang, nah dalam masalah zakat saja kan hutang itu terdiri dari 3. Jadi hutang primer, hutang sekunder, dan hutang tersier. Mana hutang primer itu? Hutang primer itu hutang orang yang berhutang untuk kebutuhan pokoknya. Itulah yang dapat zakat, gorimin namanya. Gorimin itu berhutang untuk kebutuhan pokok. Jadi makannya, katakanlah hutang beras. Nah, kita ada kewajiban untuk membayarkan gorimin. Bukan karena hutang mobil ya, Pak? Halo? Siap, Ustaz. Siap. Siap. Kan? Itu. Jadi hutang itu dalam Islam ada 3. Hutang primer, hutang sekunder, dan hutang tersier. Sama, kebutuhan juga gitu, 3. Di luar kebutuhan primer. Nah, apa sih bahasa Arabnya, bahasa primer? Ada. Kan gini, kalau primer, sekunder, tersier, itu pasti bukan bahasa Arab. Karena ada E-nya. Primer, sekunder, itu kan ada, pasti bukan dari bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab itu primer itu namanya dororiyat. Jadi kebutuhan dororiyat.
Kemudian yang kedua sekunder, kemudian hajiat. Nah, itu sekunder. Sedangkan kebutuhan tersier namanya tahsinat. Nah, itu bahasa Arabnya. Daruriyat, hajiat, tahsinat. Jadi hutang juga begitu, Bapak. Jadi tidak dihitung warisan yang belum kita miliki tamlikut tam. Seperti itu. Cukup, Pak? Walau bisawab ya. Cukup, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan kedua Pak Ustadz dari para Ramlin. Untuk seorang yang meninggal adalah seorang yang kaya raya, barangkali akan mudah untuk membagikan harta warisannya. Karena ada harta yang dibagi. Nah, bagaimana dengan seorang yang meninggalkan sebuah rumah untuk 5 orang anak? Bagaimana cara membaginya? Ya. Maka yang rumah tadi yang 5, ini, yang ya orang meninggal tadi kan bagi waris sebuah rumah. Jadi rumah ini Bapak, ya, selama katakan ini suami istri ya, nah, suami istri anaknya 5 orang tadi, suami istri meninggal suaminya, maka yang pertama tadi Bapak, ini yang Pak Ustadz sampaikan kepada terutama yang ibu-ibu nih, kalau ibu-ibunya Anda tuh insya Allah sudah, rumah tadi atas nama siapa? Atau rumah tadi rumahnya istri atau rumahnya suami penuh? Nah, ini gini. Tuh. Harta istri itu tuh. Ada 4 tadi. Nah, rumah tadi harus diberitahu dulu. Kalau rumah itu masih atas nama si suami, ya, maka bagi waris. Tinggal pakai persentase saja tadi atau main saham-sahamnya tadi. Anaknya 5, kan udah disebutkan 5 itu laki-laki semua kah atau 5-nya perempuan semua atau 5 banding laki atau perempuan. Nah, berarti sahamnya si istri dari rumah itu 1/8. Rumah ya, kalau rumah tadi masih namanya si suami, berarti rumah harta suami. Rumah harta suami. Maka kalau suami meninggal, nah berarti si istrinya dapat jatah 1/8 dari harga rumah tadi. Sisanya milik anak-anaknya. Itu. Tetapi ketika rumah tadi atas nama istri, ya, atas nama istri, karena suami tadi itu memberikan ini sebagai nafkah, aku berkewajiban memberi tempat tinggal ya. Padahal nafkahnya wanita itu kan makanan, pakaian. Nah, kemudian tempat tinggal itu ya rumah. Nah, kalau rumah tadi Bapak, itu atas nama istri dikasihkan oleh suaminya, ini rumah ini adalah milik kamu. Maka ketika suaminya meninggal, rumah itu miliknya istri, nggak usah bagi waris. Nggak dibagi waris. Di pengadilan agama pun juga begitu pasti. Jadi dilihat nih, rumahnya atas nama siapa, hitam di atas putihnya. Kalau itu atas namanya si suami, pasti dibagi. Tapi kalau misalnya, ternyata atas namanya istri, enggak dibagi. Karena apa? Milik istri. Karena rumah itu sebenarnya, para bapak yang hadir, Pak Hari, Pak Denny, dan selanjutnya Pak Patur, rumah itu memang nafkahnya istri. Makanya kita para suami yang benar, kalau kita mampu, maka memberikan tempat tinggal berupa rumah atas nama istri, itu wajib nafkah. Bayangkan, kalau kita punya rumah loh, bisa beli rumah dan segala ya. Nah, maka yang pertama, rumah pertama itu nama istri kita. Karena jaga-jaga tadi. Ya, jaga-jaga lagi. Misalnya yang bahaya kalau istri kita itu enggak punya anak. Kalau kita enggak punya anak, maka istri tadi hanya dapat 1/4 saja, 3/4. 1/4 kan, 3/4 itu milik saudara-saudara kita. Akan direbut. Istri kita akhirnya enggak punya harta, pasti kalah. Ini yang harus benar-benar. Makanya para ibu juga yang hadir, usahakan, minta baik-baik. Pak, rumah itu atas nama aku ya. Pak, rumah itu untuk aku ya. Karena ingat loh, nafkahmu itu bukan hanya makan minum ya, tapi apa? Tempat tinggal. Kewajiban suami itu. Makanya ini yang sering terjadi, Bapak. Makanya saya selalu tekankan berkali-kali. Nafkah itu infak wajib. Infak wajib, nafkah itu. Jadi infak itu artinya kan membelanjakan harta.
membelanjakan itu namanya infak. Nah, tapi kalau infaknya wajib diberikan pada seorang, itu namanya nafkah. Kita sulit ngomong nafkah, jadi nafkah. Nah, ini makanya saya sampaikan ini. Nah, apa itu? Makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberi itu semua. Siapa? Nah, ranking pertama istri. Jadi laki-laki yang benar, ya, sebelum istrinya minta, kalau dia punya harta udah dikasih. Nah, Bapak, jadi kalau misalnya kita meninggal, suami meninggal, rumah itu nggak perlu dibagi, karena apa? Milik istri. Tunggu istrinya ibu anak-anak kita itu meninggal lah, baru dibagi waris ke anak-anaknya. Nah, kejawab sudah kan, Pak. Tapi kalau masih nama kita, udah otomatis. Kalau anaknya besar-besar, ya dia menuntut, ya keluar dari rumah itu, dieksekusi, jual. Ya kalau rumahnya besar, ya ibu harus keluar, ataupun mantan istri kita itu ya keluar, ya nyewa rumah yang lebih kecil. Atau dia ikut ke anak-anaknya, gitu. Karena waris ini. Itu makanya penting. Ya, jamaah iman ini pentingnya nafkah. Makanya usahakan atas nama istri kita. Kalau memang kita memiliki kelebihan, nanti punya lagi rumah lagi, nah pakai nama kita. Ada bisa punya rumah lagi segala, kasih ke anak kita, 5 anak dikasihkan, boleh. Itu tidak keluar zakat. Nah ini pentingnya Pak saya sampaikan. Kapan-kapan kalau ya karena Pak saya juga sering pasti kejadian tuh. Jarang orang mengetahui syarat zakat itu. Pasti mengatakan ya kaya. Itu ya, kaya raya. Enggak. Ya, ataupun mampu. Ya, kaya dan mampu. Nah, itu jadi yang pertama tamlikut tam. Ini bisa tolong zakatnya nih, coba Kak. Sebentar ya, Pak Ustadz. Tunjukkan materi sebentar saja. Mudah-mudahan materi zakatnya sebentar Pak Ustadz tunjukkan. Ini. Jadi ini karena pasti masuk ke mau waris pasti. Nah, ini boleh dipoto, boleh. Di copy juga. Nah, nih. Terlihat Pak Hari, Pak Denny? Terlihat. Nah, nih. Ini syarat nih. Syarat 6 syarat untuk suatu kekayaan atau wajib zakat. 1, tamlikut tam, kepemilikan penuh. Makanya harta warisan itu enggak boleh kena zakat. Harta warisan itu belum kena zakat. Karena apa? Belum dibagi. Sedihnya Pak Ustadz, banyak ustadz itu nggak ngerti apa segala hukum masalah ke zakat, ngomong harta waris sebelum dibagi waris keluar zakatnya, ngawur. Pak Hari, Pak Denny, ya kalau ada ustadz yang harta waris dibagi zakat sebelum bagi zakat itu ngawur sekali, nggak ngerti fikih, berbicara fikih. Nah ini tamlikut tam. Jadi dibagi waris dulu. Nah, nanti masing-masing kan dapat beda-beda itu jatahnya. Nah, baru dia mengeluarkan zakatnya. Karena kalau misalnya mengeluarkan zakat kepada harta waris sebelum dibagi, itu pertama dia menyalahi syariat karena kepemilikannya masih pemilikan syirkah, kepemilikan bersama. Betul, Pak? Halo? Ya, Pak Ustadz. Nah, itu yang pertama. Masih kepemilikan bersama. Yang kedua, dia bersuuzon, berprasangka buruk. Suuzon, bayangkan, berprasangka buruk bahwa yang punya harta itu waktu hidupnya nggak mengeluarkan zakat, makanya mau dibersihkan hartanya. Tuh, suuzon kan? Padahal kita nggak boleh bersuuzon kepada yang sudah wafat. Harus husnuzon. Oh, dia sudah mengeluarkan zakat kok. Itu jadi hartanya ini. Nah, ini Bapak terjawab nih. Jadi tamlikut tam, kepemilikan penuh. Aziyadah, berkembang. Hewan ternak. Nah, berkembang kan, bertambah. Ya, jadi kambing bertambah banyak. Nah, berkembang. Kalau enggak berkembang ya enggak. Baru tuh nisabnya cukup nisab. Berapa nisabnya, Pak? Nisabnya ya 20 dinar. 85 ada yang 200 dinar. Hah? 85 gram Pak. Mas, di mana 85 gram Bapak menyimpulkan 85 gram? Kemarin sirapannya. Ya. 85 gram dari 85 gram itu Bapak, itu adalah dari dinarnya. Jadi kamu kalau punya dinar, sebentar. Kalau kamu itu punya dinar 20 dinar, maka kamu keluar zakatnya setengah dinar.
Kalau kamu punya zakat 20 dinar, keluar zakatnya, punya harta 20 dinar, keluar zakatnya 5 dinar. Nah, setengah dinar. Nah, 0,5 dibagi 20. Mana sebentar? 0,5 ya, bagi per 20. 5 per 20, 0,5. Berarti setengah per 20. Atau kamu punya dirham. Dirhamu 200, keluarlah 5 dirham. Bentar, ini ya, mudah-mudahan ini memang harus nyari karena lumayan. Nah, nah ini nih, Pak Denny, Islam tuh enggak kenal persentasi. Jadi dia pakai tadi seper. Tadi ya, hitungannya mana ada? Pakai per kan? Setengah, nisfu, seperdua, asulus, sepertiga, asulusa, 2/3, asumun, seper. Nah ini, idza kanat mi'ata dirham. Kalau kamu punya 200 dirham, sampai 1 haul, keluar zakatnya 5 dirham. 5 per 200. 5 per 200. 5 bagi 5, 1, 200 bagi 5, 40, seper-40. Tuh. Kalau dinar, 20 dinar. Keluar zakatnya setengah dinar. Sama kan? Seper-40. 1 per 40 dikali 100%. 100 bagi 40. 2,5%. Nah, 2,5% dari itu. Nah, sekarang Bapak lihat ini, 20 dinar. Nih, 20 dinar kan? Halo, Bapak? Ya, Pak. Ya, 20 dinar. Nggak mesti harus dimatikan, Pak ya. 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar. Ya, berapa ininya persentase emasnya itu, Pak Ustadz? 22 karat. Saya tuh geli, ada yang mengatakan 24 karat. Aduh, itu ketahuan karena dia tidak pernah pegang dinar. Dinar itu 22 karat, Bapak. Karena kalau dinar 24 karat, leot-leot, emas leot-leot gitu, Pak. Dari campurannya. Makanya dia 22 karat. Ditambah campurannya supaya 24 itu, dia supaya keras. Kalau yang emas asli itu, nah itu logam mulia 99. Ya, presentasinya untuk ininya. Kalau yang 20 yang dinar ini cuma 91 karatnya. Jadi 22 karat. Supaya keras. Dinar sendiri itu bukan mata uangnya Islam sebenarnya awalnya. Dinar adalah mata uang Romawi. Dirham mata uang Persia. Dirham ini perak, dinar ini emas. Nah, jadi mata uang yang dinar ini dari Romawi, Romawi, dirham dari Persia. Nah, sama Islam ditetapkan pakai ini ya, konstan ya. Jadi bukan asalnya dari Islam sebenarnya aslinya, bukan Nabi memakainya itu karena ini dari ini yang benar gitu. Jadi ada syariat yang memang diambil, diadop dari luar. Boleh. Nah, ini mata uang yang berlaku, dinar dirham. Nah, 1 dinar 4,25 gram. Emas 22 karat. Kali 20 berapa, Pak? Coba hitung kalkulator. Atau hitung biasa aja. 4,25 kali 20. 85. Nah, 85 gram emas. Asalnya dari itu, Bapak. Maka keluar zakat 0,5 dinar. Itu. Tadi ya. Nih, tamlikutam. Berkembang, cukup senisab. Nah, nih, Bapak nomor 4. Lebih dari kebutuhan priasa atau primer. Nah, jadi lebih. Jadi kalau masuk sekunder, Bapak kena sudah. Bebas dari hutang. Nah, jadi warisan juga begitu. Hutangnya selesaikan dulu baru. Nah, baru haul. Haul ini kan nomor 6. Kenapa haul ini ditaruh pada nomor 6, Bapak? Karena enggak mesti harus haul. Contoh, zakat pertanian. Zakat pertanian itu saat panen. Setahun Anda panen 1 kali, ya 1 kali zakatnya. Setahun Anda panen 2 kali, 2 kali zakatnya. Setahun Anda panen padinya 3 kali, maka 3 kali juga zakatnya. Tuh, nomor 6. Jadi jangan haul itu ya. Ini kan terakhir ini supaya paham nih itu. Nah, ini Bapak nih. Jadi mana sih Pak kebutuhan itu? Nah, ini tuh terlihat.
Hajatul asliyah primer, hajatul satu ataupun doruriyat disebutkan hajatul asliyah ataupun doruriyat. Nah, ditulis nih. Asliyah. Ini kebutuhan primer. Jadi makan, sandang, pangan. Nah, yang Bapak yang untuk ini orang yang gorimin itu di sini. Di kebutuhan ini primer gorimin. Jadi nggak boleh sembarangan, harus tahu. Nah, sekunder dan hajiat, nah ini. Sekundernya hajiat, tahsinat yang tersier, nah itu di sini. Nah, ini yang kena semua. Ya. Min sadatil mar'i, kalau bahasa Arabnya ini ya, min sadatil mar'i, termasuk ke bagian seseorang. Nah, wal khulato'u solihin, warga komplek yang solihin, yang baik-baik. Nah, warga komplek. Berarti kalau perumahan komplek itu kaya-kaya nggak, Pak? Ya kan, Pak ya? Yo. Jadi kalau orang yang tinggal di komplek, nah, kompleknya itu ya, itu biasanya di sini sama sini. Kalau yang di sini, ini Pak. Jadi wal marka'u hani'a, wal markabu hani'a, kendaraannya nyaman. Apa Pak kendaraannya Pak? Oh, kalau motor butut nggak masuk di sini, sini nggak keluar zakat. Tapi kalau yang di sini, nah baru apa? Wal maskanu wasi'ah. Maskanu itu rumah wasi'ah yang luas. Itulah. Sampai sini kembali ke Jakarta. Walau hal bisawab. Satu lagi dari Mas Fatur. Ya. Bagaimana membagi warisan kalau rekening bersama atas nama suami dan istri? Nah, itu Pak. Alhamdulillah alamin. Ini berarti yang tadi itulah masuk kategori ya. Kalau tadi kan sudah tahu ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak sudah belajar fikih waris yang sangat-sangat detail, Bapak udah tahu nanti itu. Masya Allah, selama ini berarti saya kurang tepat ya. Harusnya harta suami ya harta suami gitu. Harta istri ya harta istri. Hanya istri hanya suami ini punya kewajiban nafkah memberikan istri. Nah, sebenarnya begitu Pak dalam Islam itu. Jadi ada betul-betul pemisah antara hartaku, hartamu, hartamu. Tetapi wanita kadang-kadang kalau nggak paham, nah sudah. Dia kan kadang-kadang lucu Pak, wanitanya atau istri kita itu. Hartaku dia bilang. Hartamu, hartaku. Coba bayangkan. Betul Pak? Padahal, betul kan? Dia ngomong gitu. Hartaku, hartamu, hartaku. Gitu wanita. Padahal enggak. Nafkah saja. Nafkah gitu loh. Nggak semuanya. Karena nanti kita kalau mau bersedekah, berinfak, kita mengasihkan dari harta di luar nafkah. Kita bisa membantu orang tua, bisa membantu perjuangan, membantu ustadz mendirikan. Alhamdulillah ya, jamaah Telkom sudahlah. Pokoknya udah terbukti ya, membantu itu. Alhamdulillah. Tuh ya. Tuh. Itu dari kelebihan daripada nafkah kita. Jadi gimana? Yang kasus seperti itu masuk kategori harta bersama. Kalau rekeningnya atas suami dan istri, itu masuk kategori masuk gono gini Bapak. Jadi dibagi dua dulu, presentasinya bagi dua biasanya kalau di dalam pembagian waris. Biasanya langsung dibagi dua. Ya, suaminya meninggal nih, katakan harta suami istri itu di rekening bank itu 100 juta. 100 juta. Nah, maka kalau suaminya meninggal dibagi dua dulu. 50 jutanya untuk istri dulu. Nah, 50 juta ini baru dibagi waris seperti biasa. Itu ya. Tapi itu kesalahannya. Kalau ternyata yang nabung 100 juta itu adalah banyakkan suami. Katakanlah suami 75 juta masukkan tabungan. Istri cuma 25. Atau sebaliknya. Nah, jadi pembagiannya kan nggak sama. Makanya dia mengadopsi dari hukum adat. Gonogini itu hukum adat. Jadi kalau gonogini itu asalnya kan pertama istri yang bekerja dapat 1/3, suami yang bekerja dapat 2/3. Nah itu asalnya. Makanya tidak ada bahasa Arabnya Bapak. Coba tunjukkan bahasa Arabnya gonogini. Pak Hari? Nggak ada. Tak ada Pak Denny. Tak ada. Coba. Kalau sesuatu di Indonesia yang ada bahasa Arabnya, yang bisa dibahasa Arabkan, pasti itu dari Arab. Contoh, nafkah, pasti Arab. Zakat, pasti dari Arab. Ada, apalagi Pak, takapul, pasti ada.
Tapi kalau mohon maaf, Bang, bahasa Arabnya apa, Bang? Nah, bahasa Arab itu Bang, ya, bunuk Bang itu. Bahasa Arab itu ya Bang. Nggak ada, karena apa? Dia sejak pas Yahudi kan, gitu, apa segala bahasanya. Nggak ada, yang nggak ada bahasa Arabnya pasti bukan dari Islam. Gitu. Nah, sama yang tadi, gitu. Ya, gono gini, itu ngambil-ngambil saja. Jadi begitu ditelusuri, nah itu ya, saya dulu dapat informasi itu dari Menteri Agama kita yang keberapa tuh, Pak, ya, bukunya ada, habis itu dibredel bukunya. Kiai Haji Ali Yapi, beliau tuh yang dulu Menteri Agama yang mengeluarkan bukunya itu, habis itu bukunya hilang. Itu dia menggugat tentang masalah gono gini. Nah, asal katanya apa? Gono gini. Gono itu asal katanya adalah goniun. Goniun itu orang yang kaya. Goniun, orang kaya. Nah, perempuannya jadi, nah, itu bahasa Arabnya itu diadopsi gitu loh. Jadi gono laki-laki, gini perempuan. Tono laki-laki, tini perempuan. Wantono, wantini, gono, gini, gitu asal mulanya. Masya Allah. Walau biswab, Pak ya. Mungkin jadi caranya begitu, Pak ya. Nah, sebaiknya masing-masing supaya tamlikut tam. Cukup ya. Ya, alhamdulillah, subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.